Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat PBB dalam podcast Ngobrol Caleg. Masih bersama caleg-caleg berkualitas dari Partai Bulan Bintang dan masih juga bersama saya Rani Bagasyuda. Hari ini kita spesial nih. Kita kedatangan caleg yang backgroundnya model. Wah, ini asik banget. Dan beliau ini adalah caleg DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 1 meliputi Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur, nomor urut 6. Nah, beliau juga adalah mahasiswi dari UIN Jakarta, Fakultas Hukum dengan IPK 3,8. Wah, udah model, cantik, pinter pula. Langsung aja kita kenalan, Mbak Reina Salsabila. Halo. Assalamualaikum, Mbak Salsa. Saya panggil Mbak Salsa aja ya. Nah, teman-teman, Mbak Salsa ini mahasiswa Fakultas Hukum. Iya, betul. Dan juga aktivis dari HMI. Nah, ini tolong kanda-kanda, dinda-dinda HMI di seluruh Bekasi Selatan, Bekasi Timur, tolong dibantu nih Adinda kita ini untuk bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi 2024-2029. Nah, saya takjub loh Mbak Salsa, IPK 3,8 itu wow gitu, dan ini kampus besar ya UIN Jakarta. Kira-kira apa nih? Kita kasih tips dan trik ke teman-teman supaya dapat IPK 3,8 Fakultas Hukum loh, nggak main-main. Berarti hafalannya Mbak Salsa nih Iya. tokcer nih. Kira-kira apa tuh tipsnya? Tipsnya yang pasti harus ini ya, yang jelas harus rajin baca. Terus kayak sebenarnya buat kan kebetulan aku nih kan angkatan 2020 ya. Jadi waktu itu sempat kena COVID. Jadi aku kuliah setahun pertama itu online. Jadi yang penting menurut aku sebenarnya tugas rajin aja itu udah cukup sih. Rajin. Tugas semuanya dikerjain rajin, terus baca juga udah rajin aja. Menurut aku udah cukup buat bisa dapat di atas 3. Jadi betul kata orang tua kita dulu ya, rajin pangkal pandai. Iya, betul. Nah, ini buat kaum rebahan ini nasihat untuk Anda ya. Kaum rebahan bahwa rajin pangkal pandai itu bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Nah, selain rajin baca, Mbak Salsabila ini juga adalah seorang model. Betul ya? Betul. Mulai aktif kapan model? Aku mulai aktif 2021. Ini zaman COVID ya? Iya. Awalnya gimana tuh? Awalnya, jadi sebenarnya aku udah pengen banget nih kuliah modeling itu dari SMA. Cuma waktu SMA belum dapat waktunya sampai pas 2019 tuh COVID, kuliah aku online. 2020 aku mulai tuh kayaknya ini nggak bisa deh di rumah terus gini, kayak aku nggak bisa nih kayaknya gitu. Terus jadinya mulai kan kayak searching, kayaknya mau diseriusin di model, aku searching, aku cari tempat sekolah model. Waktu itu aku 2021 akhirnya ketemu sekolah model Kimi Jayanti School. Terus ya udah Maret aku masuk 2021, kurang lebih sebulan 2 bulan lah, 11 kali pertemuan aku sekolah belajar. Udah graduation 2 bulan, udah setelah itu aku nyari ini sih kayak agensi dari Bekasi. Udah terus aku masuk gitu. Oh, jadi emang awalnya sekolah modeling ya? Iya. Emang ada passion ke model berarti ya? Apa gara-gara cuman ngisi karena COVID kan kita di rumah terus? Sebenarnya emang maunya dari SMA. Kan emang udah kayak berminat kayak mau nih jadi model gitu, karena sepupu-sepupu aku juga banyak, terus kayaknya oke, seru gitu. Terus pas COVID karena nggak ada kegiatan gitu kan selain kuliah, jadi kayak udah mau deh seriusin lagian waktunya banyak gitu. Nah, kalau jadi modeling tuh emang harus ikut sekolah dulu atau kayak saya nih? Saya ngerasa saya tinggi nih, misalkan saya nggak gendut ya. Misalkan saya lumayan ini ya, oke badannya, bisa nggak langsung jadi model ke agensi atau harus lewat sekolah dulu? Sebenarnya menurut aku kayaknya nggak perlu sekolah juga, cuma sebenarnya nggak keharusan ya? Nggak harus, belajar sendiri bisa. Cuma mungkin kalau sekolah kan bener-bener kita bisa tahu dari basicnya. Jadi kayak sebenarnya diajarinnya jadinya lebih kita lebih tahu kayak dari step by stepnya gitu. Jadi sendiri bisa menurut aku, cuma kalau sekolah mungkin lebih tahu gitu
dasarnya gimana. Ya itu apa aja sih 11 Jadi kita pertemuan itu? juga bisa pede gitu kalau misal sekolah kan pasti kita udah kayak udah ada nih bawaannya dari ini gitu. Udah ada ilmunya sebenarnya. gitu ya. Tapi kalau sendiri mungkin bisa juga, cuma agak mungkin kurang kali ya buat kayak beraninya gitu. Itu juga yang buat aku kayak walaupun waktu SMA kayak udah nggak apa-apa salsa model aja, terus kayak enggak karena kayak nggak tahu basicnya gitu. Itu 11 pertemuan apa aja tuh Mbak yang dipelajari di sekolah model? 11 pertemuan itu aku belajar mulai dari catwalk, habis itu apa ya, ekspresi, make up, semuanya diajarin dari situ 11 kali gitu. Apa aja tadi? Keberanian, make up, mulai dari jalan sih, fokus cara banget jalan. Berarti ini udah make up sendiri nih? Iya. Oh, itu belajar make up untuk make up modeling atau make up pada umumnya? Ada gak sih perbedaan make up modeling sama make up pada umumnya gitu? Ada. Biasanya kalau misalnya makeup modeling, khususnya buat runway gitu ya, runway itu biasanya emang nggak begitu bold gitu, kayak biasa aja gitu, lebih natural. Beda lagi kalau misalnya model-model yang cuma khusus photoshoot, itu pasti dia lebih bold juga gitu. Jadi kita di situ diajarin juga nih cara makeupnya, dibedain nggak semua runway sama photoshoot pasti makeupnya ada bedanya gitu. Oh, jadi memang diajarin make up itu sesuai dengan tujuan gitu ya. Iya. Photoshoot Eventnya lain, apa. kalau runway lain. Oh, gitu. Terus kalau apa? Runway itu kayak model-model itu kan lenggak-lenggoknya itu memang diajarin gitu ya, kayak di TV-TV gitu ya. Iya. Cara baliknya set gitu. Iya. Itu 11 pertemuan cukup ya? Cukup. Aku juga awalnya kayaknya waktu pertama kali ya itu kayak wah ini kayaknya keras juga nih, kayak harus emang difokusin gitu kan. Terus pas aku cobain ternyata emang bisa sih kalau misalnya difokusin 1 hari 3 jam itu belajar, di rumah pulang ya udah latihan lagi, kayak ternyata bisa gitu. Cuma 11 kali. Itu 11 kali, sekali pertemuan berapa jam? 3 jam kurang lebih. Lama juga ya. 3 jam materi, praktek, dan teori. Iya, materi, tapi lebih banyak prakteknya. Lebih banyak praktek. Oh. Langsung aja gitu, kayak langsung jalan gitu, terus langsung dikasih tahu gitu salahnya di mana gitu. Nah, kalau ini buat teman-teman sobat PBB nih yang berniat jadi model kayak Mbak Salsa, ini kalau daftar sekolah modeling apa yang harus dicari? Apakah yang harus ada sambungan dengan agensi atau bebas sekolah modeling mana aja? Ada gak sih grade-grade sekolah modeling? Buat grade sekolah modeling kayaknya nggak ada sih, kayak nggak ada ya? Iya, ya ini aja, maksudnya dicari aja yang paling bagus menurut kalian, dan pasti kan harus cari tahu juga ya kayak ini keluarannya siapa sih kayak gitu. Jadi kayak alumninya. Buat kalau sekolah kan nggak semua sekolah pasti dia nyediain buat nanti nextnya masuk agensi gitu. Jadi kayak ada sekolah doang, ada juga yang sekolah nextnya abis itu dijadiin anggota agensi dia juga enggak gitu. Jadi beda-beda. Kalau yang Mbak Salsa yang ada kontrak dengan agensi atau yang enggak? Kalau yang aku sekolahnya itu enggak, jadi cukup full sekolah agensi, full modelingnya. Iya, full sekolahnya aja. Oh, habis itu nyari agensi sendiri. Iya, aku nyari agensi sendiri. Nah, ini kalau boleh tahu nih Mbak, itu berapa sih kalau sekolah modeling itu? 11 pertemuan berarti seminggu sekali ya? Seminggu 2 kali. Oh, berarti sebulan selesai dong ya? Iya, kayaknya setengah bulan ya? Sebulan setengah lah. Sebulan setengah. Selesai langsung jadi model tuh, bisa ya? Iya. Itu nih buat sobat PBB nih, biayanya berapa Mbak jadi model? Waktu sekolah kurang lebih 8 kayaknya. 8 juta? 8 juta. Murah ya? Nah, habis lulus langsung daftar agensi? Iya, aku habis lulus sebulan kemudian coba nyari nih di Bekasi, agensi di Bekasi, Jakarta aku coba cari kan agensi. Kayak aku coba masukin aja nih portofolio komkart aku. Terus ada yang ngubungin di Bekasi, terus akhirnya ya udah aku gabung dia dari 2022 itu 2021. Setelah lulus sebulan setelah lulus. Nah, itu kalau nyari agensi apa ininya yang harus diperhatikan? Apa namanya, agensi itu ada ininya juga kayak perusahaan gitu ya, ada apa namanya,
portfolio atau apa? Yang harus dipertimbangin untuk milih agensi nih, kan banyak nih agensi. Iya. Apa masukin aja semua ya? Kalau aku sih waktu itu masukin aja Masukin semuanya. Karena kan benar-benar baru juga ya. Jadi kayak masukin aja semua, yang penting portofolio card kalian bagus, pasti agensi juga bakalan yang kayak ngubungin terus gitu sebenarnya. Nah, kalau gabung di agensi boleh nggak? Misalnya Mbak Salsabila dengan agensi A, tapi gabung juga ke agensi B. Sebenarnya kebetulan aku nih agensi yang sekarang aku ini dia lebih ke freelance gitu. Freelance. Jadi kalau misalnya gabung lagi sama agensi yang kontrak sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, mungkin udah yang masuk agensi kontrak ini dia emang udah fokus sama satu, kayaknya ada agensi yang ya udah nggak boleh lagi gitu. Tapi kebetulan yang agensi aku ini dia bentukannya kayak lebih ke freelance aja. Jadi aku boleh nyari, kalau misalnya ada desainer yang ngubungin aku langsung boleh, mau dari manajer aku dari agensi ini juga boleh gitu. Oh, jadi model itu ada yang model tetap agensi, Ada yang masih kontrak, freelance. ada yang masih agensinya tuh kayak freelance aja. By project. Nah, Mbak Salsa masih yang by project. Iya. Oh, kalau yang tetap itu apa namanya? Gaji bulanan berarti? Iya. Kalau yang tetap gaji bulanan? Iya, rata-rata gaji bulanan setahu aku. Cuman nggak boleh ngambil job di tempat lain? Iya, pasti nggak boleh gitu. Oh, enakan freelance dong ya? Iya, kebetulan aku juga mikir-mikir kayak, oh kayaknya oke deh, nggak apa-apa deh, maksudnya freelance kayak, jadi dia ngubungin aku setiap ada job, dia ngubungin aku, terus kayak bisa nggak kayak gitu kan. Kadang kalau yang kontrak kan berarti kayak udah emang full aja nih, kayak udah harus di 1 bulan ini, seminggu ke depan udah tahu nih. Nah kalau aku kan freelance lebih kayak ke kalau misalnya ada job dikabarin, terus disesuaikan sama jadwal aku juga kuliah gitu. Jadi kalau misalnya emang aku kosong aku ambil gitu, kalau enggak ya udah aku nggak ambil. Oh, karena Mbak Salsa masih aktif kuliah ya? Iya. Semester berapa sekarang? Aku semester 7. Oh, dikit lagi dong. Iya. Berarti udah persiapan skripsi nih, udah Iya, proposal. Besok, ini kan udah Desember ya, besok berarti udah semester 8 ya terakhir? Iya. Oh, dikit lagi lulus. Karena masih mahasiswa, jadi makanya ngambilnya yang freelance mungkin ya? Iya. Jadi aku coba nyari, jadi aku dari manajer aku, atau enggak nanti kalau misalnya aku lagi kosong belum ada kabar, nanti aku juga bisa nyari sendiri, misalnya ada project apa, kayak gitu kan. Berarti Mbak Salsabila ini enak banget ya, udah kuliah dan sudah punya penghasilan sendiri berarti ya. Iya. Nah kalau misalkan kalau di modeling yang Mbak Salsabila kan masih freelance ya, itu kalau boleh tahu berapa sih sekali turun atau sekali event gitu? Untuk sekali event biasanya aku 800 sampai 1 juta buat runway. Kalau photoshoot bisa 1 juta atau bisa lebih dari 1 juta juga kadang. Oh, kalau photoshoot 800 sampai 1 juta. Karena kalau photoshoot lebih mahal dari itu ya? Iya. Itu berapa? Kalau photoshoot rata-rata? Photoshoot aku pernah 1,5, 1,2. 1,5? Loh, berarti bukannya lebih capek runway ya? Hampir sama capeknya, cuma kayaknya lebih spend waktu lebih banyak tuh kayaknya menurut aku photoshoot deh gitu. Kenapa lebih bukannya photoshoot lebih ini ya, kalau runway kan kelihatan tuh jalan gitu. Kalau photoshoot mungkin karena aku sejauh ini selalu photoshoot sekalian dengan ada video shootnya, jadi emang makan waktunya tuh bisa 1 hari gitu, jadi kayaknya capeknya mah samalah 11-12 sebenarnya. Photoshoot 1 hari? Loh, emang berapa ribu foto kalau 1 hari? Berapa ya? Waktu itu aku sempat sebenarnya 4 sampai 5 baju kalau nggak salah, 4 sampai 5 baju itu photoshoot sendiri, grup, abis itu video shoot sendiri, grup, kayak gitu, ganti-gantian. Oh, karena banyak ini ya, banyak tag-nya gitu ya. Yeah. Nah itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh Mbak Salsa kalau lagi? Sebenarnya kalau shootnya sendiri biasa dari siang ke sore
Kan make upnya tuh yang lama biasanya 2-3 jam. Make up 2-3 jam? Iya. Make up? Iya. Loh. Mbak Salsa kan ini modeling khusus muslimah kan, karena pakai hijab kan. Itu pakai hijab pun 2-3 jam. Maksudnya nggak rambut kan, nggak kan? Enggak. Karena kalau untuk make up photoshoot juga dia harus lebih apa ya? Lebih bold gitu. Karena dia kan untuk foto. Jadi emang biar di kameranya juga lebih bagus gitu hasilnya. Ini dibanding kalau runway. Kalau runway kan emang kayak event aja gitu kan. Jadi kayak langsung, maksudnya runway biasanya lebih natural lah make upnya. Kalau photoshoot biasanya lebih bold, jadi lebih tebel. Ini saya nggak ngerti nih mengenai make up, tapi ternyata ini banget ya. Cukup memakan waktu make up itu. Ya. Nah, berarti kalau apa namanya 1 minggu, ambil 1 minggu aja ya, sehari, 2 hari, 1 minggu, berarti ini apa namanya freelance sebagai modeling menjanjikan ya? Cukup menjanjikan. Ya. Artinya kalau misalkan 1 juta aja 1 hari berarti 8 hari, 1 bulan 8 juta ya? Karena kan tergantung sebenarnya lebih ke tergantung eventnya juga. Kalau misalnya emang eventnya besar pasti dia juga lebih besar gitu ya nominalnya. Oh 1 juta itu rata-rata? Rata-rata 800 sampai sebenarnya paling mentok biasanya juga 500 ada. Tapi biasanya itu emang kalau misalnya eventnya emang cuma event kecil biasa gitu. Wah ini Sobat PBB bagi yang tertarik modeling nih bisa ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Salsabila ya. Bahwa ternyata sejak mahasiswa juga kita boleh bisa punya penghasilan sampingan yang nggak kaleng-kaleng nih. Ini kalau kita hitung tadi misalnya 1 juta kali berarti 8 juta. Berarti 1 kali sekolah modeling yang dari 8 juta kan 11 pertemuan itu dalam 1 bulan sudah BEP itu. Break-even point. Tapi baju, apa namanya, sepatu, aksesoris dari agensi semua kan? Apa kita juga harus siap-siap? Buat kita sendiri juga model tetap harus punya sebenarnya. Punya sepatu, heels, semuanya harus prepare sendiri. Tapi kadang tergantung kalau pas lagi eventnya, kalau misalnya desainernya ada request sendiri, pasti dia nyediain sendiri gitu sepatunya. Kalau baju udah pasti kan dari desainer ya. Paling sepatu aja. Tapi kita tetap harus proper. Kalau make up? Kalau make up dari sponsor biasanya ada gitu. Maksudnya dari mereka kan, bukan dari kita mereka harus nyiapin make up sendiri kan? Dan itu make up di make upin kan Mbak ya? Iya di make upin. Nggak make up sendiri? Apa saling ini sama model saling make up gitu nggak ya? Enggak sih, cuma ya itu balik lagi kalau misalnya emang kadang tergantung eventnya juga. Kadang kalau misalnya emang event yang nggak begitu besar pasti ada sponsornya dan itu kita nggak perlu make up sendiri. Kadang kalau misalnya emang eventnya nggak begitu besar, aku sempet sih beberapa ada yang emang make up sendiri gitu. Tapi emang biasanya lingkupnya kayak cuma mereka si desainernya aja nih dia mau launching kayak gitu doang. Jadi bukan event-event gede gitu. Oke. Nah ini yang menarik selanjutnya nih Sobat PBB, Mbak Salsabila ini luar biasa ya, cantik ya, IPK 3,8 dan model. Nah pertanyaannya, dan Mbak Salsabila ini bukan hanya caleg tapi juga kader dari Partai Bulan Bintang. Beliau ini adalah sekretaris PAC kalau nggak salah ya. Jadi memang masuk ke struktur, bantu partai di struktur sebagai sekretaris PAC Bekasi Timur. Nah yang menarik adalah kenapa kemudian tertarik dengan Partai Bulan Bintang gitu ya. Kalau apa namanya yang jadi pertanyaan kan kenapa PBB sih gitu. Kenapa tuh Mbak apa namanya tertarik ke PBB gitu? Sebenarnya untuk tertariknya mungkin karena jadi kebetulan juga kan selaras nih sama jurusan aku. Jurusan aku Fakultas Hukum. Nah, terus dari situ mulai kebetulan juga ayah kalau ini ikut partai PBB. Nah, mulailah aku kan jadi sering denger, sering tahu ada kegiatan apa aja sih kayak gitu kan. Terus mulai dari situ aku mulai cari tahu partai PBB itu gimana. Terus juga akhirnya
ikut kegiatannya, akhirnya aku tertarik buat ikut partai PBB, ikut masuk ikut jadi salah satu anggotanya gitu. Yang Mbak Salsa lihat PBB itu partai kayak gimana sih? Yang aku lihat dia Kacamata anak muda nih. Yang aku lihat partai Islam, dan menurut aku juga kayaknya udah apa ya, cocok sih, maksudnya kalau misalnya emang mau belajar di sini buat generasi muda juga kayak nggak apa-apa, bagus. Maksudnya kayak kita cari tahu mau tahu nih keadaan politik Indonesia kayak gimana, kita coba aja dulu untuk ikut kegiatan gitu. Khususnya apalagi kan kalau misalnya partai PBB kan karena backgroundnya partai Islam juga, terus jadi aku kayak yaudah ini aja jadi ikut kayak mau tahu nih segimana sih gitu. Dan setelah masuk nih jadi sekretaris PAC ya, asik gak PBB? Sejauh ini lumayan asik, jadi kayak oke, kita seriusin lagi. Maksudnya aku jadi sempat ikut juga kegiatan, salah satu ada di Jakarta ya, itu PBB kayaknya kerja sama Paragon deh. Nah itu aku jadi salah satu model dari kan Paragon itu beauty gitu ya, Bang. Nah ya udah aku jadi model di situ, terus ya udah aku mulai makin aktif dari situ. Nah, apa yang ini nge-spill nih ke teman-teman yang belum gabung ke PBB nih. Apa yang Mbak Salsa 3 kata deh kalau ngeliatin orang-orang PBB nih, khususnya di Kota Bekasi ya. Apa orangnya lucu-lucu apa gimana? Kira-kira apa yang ini gambaran orang-orang PBB khususnya Kota Bekasi ya? Apa ya? Keren, mantap. Keren ya, mantap. Mantap. Semangat ya. Oh ya, gimana nggak semangat ya? Harus semangat 45. Nah, sekarang Mbak Salsabila ini, teman-teman Sobat PBB, adalah caleg DPRD Kota Bekasi nomor urut 6 dari Dapil Bekasi Selatan dan Bekasi Timur. Jadi mohon ini kepada Sivitas Akademika dari UIN Jakarta, keluarga besar UIN yang sekarang tinggal di Bekasi, para alumni, para senior, maupun adik-adik yang masih aktif berkuliah, para dosen yang punya keluarga, punya saudara ya di Bekasi Selatan, Bekasi Timur, ini caleg yang perlu ada perjuangkan nih. IP 3,8, sudah mandiri, aktif sebagai mahasiswa, sebagai modeling, juga aktif sebagai aktivis di HMI dan himpunan ya. Sivitas UIN nih, tolong dibantu. Selanjutnya Sivitas Modeling. Nah, ini Sivitas Modeling, tolong dibantu juga Adinda kita ini ya, Mbak Salsabila, untuk bisa masuk ke parlemen di DPRD Kota Bekasi tahun 2024-2029. Juga kanda-kanda dari HMI nih, kanda-kanda, dinda-dinda dari HMI, mohon dibantu juga Adinda Salsabila ini. Nah, kalau seandainya Mbak Salsabila terpilih nih sebagai anggota DPRD, kira-kira apa yang akan diperjuangkan? Yang diperjuangkan, tentunya pasti aku berharapan bisa, kalau misalnya lolos, pasti bisa lebih banyak lagi ngajak buat generasi muda ikut berpolitik, ikut tahu nih keadaan politik di Indonesia gimana, ikut apa ya, ikut antusias lah pokoknya. Jadi nggak sekedar tahu-tahu doang nih, atau kayak maksudnya kita emang udah harus aware juga sama keadaan politik kita, keadaan lingkungan Indonesia tuh sekarang kayak gimana gitu. Tertarik mendirikan sekolah modeling nggak untuk bantu teman-teman yang mungkin nggak punya uang untuk sekolah modeling 8 juta kan bagi sebagian orang gede banget model gitu ya. Tertarik, ada kayaknya mau mendirikan sekolah gitu. Sekolah untuk bantu adik-adik yang mau gabung belajar modeling gitu ya. Dan seru banget kalau kita bikin itu di kantor DPC ya. Iya. Itu ruang lantai 3 kan kosong tuh kantor DPC itu ya. Bisa juga sekolah modeling tuh ya. Dan itu free. Jadi nih adik-adik yang mau sekolah modeling bisa dapat penghasilan tambahan, tolong bantu Mbak Salsabila ini masuk jadi anggota DPRD Kota Bekasi. Nanti akan ada sekolah modeling gratis. Nah, ini kita setiap minggu setiap Sabtu kita adain, betul juga tuh. Ya
sekolah modeling untuk warga Kota Bekasi ya. Tapi harus perjuangkan dulu Mbak Salsabila masuk DPRD Kota Bekasi. Apalagi nih Mbak yang kira-kira akan dibawa aspirasinya sebagai anak muda? Tadi kita bilang harus ikut aware sama kondisi politik. Iya, betul. Teman-teman kaula muda ya, teman-teman Gen Z, milenial yang nggak mau tahu tentang politik, Anda harus sadar bahwa kehidupan Anda akan ditentukan oleh orang lain kalau Anda tidak mau turun tangan. Iya, betul. Nah, Mbak Salsabila memutuskan untuk menjadi bagian dari orang yang ikut turun tangan, membenahi, memperbaiki, melanjutkan pembangunan dan perjuangan di Indonesia ini. Ya, apalagi Mbak yang akan kira-kira aspirasi dari kaum muda untuk kalau Mbak Salsabila terpilih sebagai anggota DPRD? Udah cukup. Yang penting untuk generasi mudanya lebih ke percaya diri aja, ikut aja gitu. Jangan takut masuk politik ya. Iya, betul. Nih sebagai caleg, Mbak Salsabila punya strategi apa untuk bisa terpilih ya selain ikut podcast ini ya? Orang bilang jadi caleg mahal, bener gak sih mahal? Enggak, kayaknya. Enggak ya? Enggak. Yang penting keberaniannya. Yang penting berani, terus niatnya diseriusin pasti kayaknya bisa lah. Enggak melulu soal uang ya. Nah, jadi kampanye sekarang dengan era digital ini kan nggak perlu kita jor-joran kayak yang lain, masang-masang spanduk gitu, modal pertemanan. Saya yakin Mbak Salsabila ini jaringan kampusnya, jaringan SMA. Dulu SMA di mana Mbak? Aku SMA di Panglima Besar Sudirman, Bekasi. Oh, Pangsut. Wah, ini alumni Pangsut. Alumni Panglima Sudirman, SMA Panglima Sudirman. Tolong nih alumni, para adik-adik juga yang masih aktif, yang jadi pemilih pemula, ini Mbak Salsabila nih ya, ini harus disebar ini ke keluarga besar Pangsut ini ya. Berarti asli Bekasi ya? Asli Bekasi. Ya, UIN, Pangsut, modeling, HMI, teman-teman himpunan ya, tolong dibantu Mbak Salsabila. Perlu 15.000 suara ya. 15.000 suara insya Allah terpilih. Janjinya adalah menggerakkan atau membantu adik-adik melalui sekolah modeling gratis ya untuk seluruh warga Kota Bekasi. Terakhir Mbak, ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang menyaksikan podcast ini, khususnya warga Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Bekasi Timur? Silakan. Oke, untuk warga Bekasi, mohon dukungannya dan doa untuk Dapil Bekasi Selatan dan Timur, Dapil 1, Raina Salsabila di nomor 6. Terima kasih. Baik, Sobat PBB, hari ini senang banget kita belajar banyak tentang dunia modeling, dunia yang benar-benar baru khususnya buat saya ya. Dan ternyata beliau ini, saya juga baru ingat, beliau ini juara atau masuk 10 besar MUFES ya, Muslim Fashion Festival. Jadi tingkat nasional Mbak ya? Tingkat nasional ya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Dapat peringkat berapa? Berarti ribuan peserta tuh? Ribuan peserta di saringan pertama 25, lalu 15. Masuk sampai 15 lagi, jadi aku masuk di antara top 10-nya gitu. Oke. Di 2023 kemarin Maret. Ini caleg yang wajib diperjuangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman Sobat PBB di luar sana. Sekali lagi Mbak Rania Salsabila ya, caleg DPRD Kota Bekasi, Dapil 1, Bekasi Selatan, Bekasi Timur nomor urut 6, wajib Anda perjuangkan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Mbak Salsabila sudah hadir di podcast Ngobrol Caleg. Sobat PBB, nantikan terus, saksikan terus podcast Ngobrol Caleg di PBB Channel Official. Bersama saya Dani Bagasuda, kita akan hadirkan caleg-caleg berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.